Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, demikianlah tadi nas khotbah yang boleh kita baca masing-masing dari kitab Yohanes 13 ayat 31 sampai 35. Kasih sebagai perintah baru, itulah topik khotbah saat ini. Bila dikatakan kasih sebagai perintah baru, maka hal itu bukan mau mengatakan ada kasih sebagai perintah lama dan ada kasih sebagai perintah baru. Tetapi kata baru dalam topik tadi boleh kita pahami hendak mempertegas praktek kasih yang telah diperintahkan Tuhan di dalam hukum Taurat sejak zaman perjanjian lama bagi umatnya, agar tidak hanya sebatas dipahami atau diucapkan, tetapi harus dilakukan sebagaimana Tuhan Yesus telah melakukannya. Dan karena kasih serta pengorbanannya, maka dunia beroleh sukacita, yakni anugerah keselamatan bagi setiap orang percaya. Saudaraku, sekarang yang menjadi renungan dan sekaligus pesan sukacita bagi kita dari nas khotbah ini ada dua hal. Yang pertama, anak manusia dipermuliakan karena ketaatan dan kesetiaannya. Setelah Yudas pergi, Yesus tahu bahwa tidak lama lagi dia akan mengalami masa-masa kesengsaraannya, yakni penderitaan dan penyalipannya. Karena kepergian Yudas saat itu telah dirasuki oleh iblis dengan mengkhianati Yesus untuk menyerahkan anak manusia agar ditangkap para imam kepala Yahudi. Jadi bila Yesus berkata, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia, maka itu menunjuk pada penggenapan karya keselamatan Allah bagi dunia ini yang akan segera terjadi melalui penderitaan Yesus di kayu salib, lalu mati tetapi bangkit pada hari ketiga, dan selanjutnya kembali ke tempat asalnya, ke surga. Jadi meskipun dunia menganggap penderitaan Kristus di salib adalah suatu kebodohan dan kekalahan, justru dengan jalan itulah Yesus mengalahkan kuasa dosa dan maut. Yesus pun dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Dan kemenangan Yesus atas dosa dan maut telah menjadi kemenangan kita juga yang percaya kepada Yesus. Maka dari itu, marilah belajar dari Kristus yang dipermuliakan itu, bahwa dia tetap taat dan setia untuk menggenapi misi keselamatan Allah Bapa di dunia ini, sekalipun harus dengan mengalami kesengsaraan. Itu semua dilakukan hanya karena kasih-Nya bagi dunia ini. Biarlah juga tugas panggilan kita masing-masing, baik di tengah-tengah keluarga atau di tengah pekerjaan sehari-hari, boleh kita lakukan di dalam iman dan kesetiaan kita pada Tuhan, sehingga kita pun turut mempermuliakan Allah Bapa yang telah menyelamatkan kita dari kebinasaan karena dosa menuju pada sukacita yang kekal. Yang kedua, hiduplah saling mengasihi. Saudaraku, ketika Yesus menyadari kebersamaannya secara fisik dengan para muridnya akan segera berakhir dan ia akan pergi kepada Bapanya, maka sebelum berpisah, Yesus memberi perintah baru bagi para murid, yakni supaya mereka saling mengasihi sama seperti Yesus telah mengasihi mereka. Demikian pula para murid harus saling mengasihi, sehingga hidup saling mengasihi menjadi pertanda, bahkan menjadi kesaksian mereka bagi dunia bahwa mereka adalah murid-murid Yesus. Saudaraku, demikianlah juga perintah baru ini menjadi keharusan bagi kita setiap orang yang percaya pada Yesus. Hidup saling mengasihi menjadi identitas dan sekaligus kesaksian kita bagi dunia ini. Bagi Yesus, kasih tidak cukup hanya teori atau dijadikan simbol,
atau dijadikan wacana semata, tetapi harus dilakukan dan melekat dalam gaya hidup kita, sehingga saling mengasihi menjadi ciri khas setiap orang percaya kepadanya. Ada sebuah ilustrasi tentang hidup saling mengasihi. Di sebuah desa hiduplah dua lelaki bersaudara. Sang kakak telah berkeluarga dengan 2 orang anak, sedangkan adiknya masih lajang. Mereka menggarap satu lahan berdua, dan ketika panen, hasilnya mereka bagi sama rata. Di suatu malam setelah panen, si adik duduk sendiri dan berpikir, pembagian ini sungguh tidak adil. Seharusnya kakakkulah yang mendapat bagian lebih banyak, karena dia hidup dengan istri dan kedua anaknya. Maka di malam yang sunyi itu, diam-diam dia menggotong 1 karung padi miliknya dan meletakkannya di lumbung padi milik kakaknya. Di tempat yang lain, sang kakak juga berpikir, pembagian ini tidak adil. Seharusnya adikku mendapat bagian yang lebih banyak, karena ia hidup sendiri. Jika terjadi apa-apa dengannya, tak ada yang mengurus. Sedangkan aku ada anak dan istri yang kelak merawatku. Maka sang kakak pun bergegas mengambil 1 karung dari lumbungnya dan mengantarkan dengan diam-diam ke lumbung milik sang adik. Kejadian ini terjadi beberapa kali setiap panen. Dalam benak mereka ada tanda tanya. Kenapa lumbung padi mereka seperti tak berkurang, meski telah menguranginya setiap kali panen? Hingga di suatu malam yang lengang setelah panen, mereka berdua bertemu di tengah jalan. Masing-masing mereka menggotong 1 karung padi. Tanda tanya dalam benak mereka terjawab sudah. Seketika itu juga mereka saling memeluk erat. Mereka sungguh terharu dan menyadari betapa mereka saling menyayangi, saling mengasihi sebagai saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, begitulah seharusnya hidup bersaudara. Tidak membiarkan harta menjadi pemicu kebencian, iri hati, permusuhan, melainkan menjadi perekat yang kuat untuk hidup saling mengasihi. Tuhan tidak akan membiarkan kita kekurangan jika kita selalu berusaha mengasihi dan membahagiakan orang lain seperti yang telah Yesus teladankan. Kasih adalah identitas kita sebagai pengikut Kristus. Semua simbol kekristenan yang kita miliki hanyalah sebuah tanda dan tidak akan berarti apa-apa kalau hidup tidak saling mengasihi. Yesus telah memberi teladan bagi kita tentang hidup saling mengasihi. Karena itu, biarlah melalui nas khotbah ini, kita pun semakin terdorong untuk hidup saling mengasihi, jauh dari kebencian, iri hati, serta segala yang bertentangan dengan hidup saling mengasihi. Hendaklah hidup kita menjadi kesaksian akan kasih Tuhan bagi dunia ini. Amin.